Pinjol menjadi pilihan masyarakat untuk mengakses pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat lonjakan penyaluran pinjaman daring atau PINDAR dari 87,6 triliun rupiah pada Agustus lalu menjadi 90,99 triliun rupiah pada September. PINDAR adalah penamaan dari OJK untuk perusahaan penyedia pinjaman online yang berizin. Tren kenaikan tidak hanya terjadi pada penyaluran pembiayaan, tetapi pada tingkat prestasi 90 hari atau TWP 90. Pada Agustus hingga September 2025, OJK mencatat kenaikan TWP 90 pinjol dari 2,60% menjadi 2,82%. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK Agusman, bahkan ada 22 perusahaan penyelenggara PINDAR yang memiliki TWP 90 di atas 5%. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Encik S. Jafar mengatakan, permintaan PINDAR meningkat dalam 2 tahun terakhir. Penyebabnya, menurut dia, kebutuhan kredit di Indonesia masih besar. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo mengatakan, lonjakan utang PINDAR tidak hanya sekadar mengubah perilaku masyarakat menuju layanan digital, apalagi ketika skema itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak ketimbang kredit produktif. Artinya, fenomena ini lebih menunjukkan kerentanan finansial di masyarakat. Departemen Head of Macroeconomics and Financial Market Research Permata Bank Faisal Rahman mengatakan, lonjakan PINDAR disebabkan isu multidimensional, salah satunya keterbatasan akses kredit perbankan. Kendala ini umumnya dialami pekerja di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah karena digolongkan ke sektor informal. Naiknya pinjol menurut Faisal juga sejalan dengan fenomena shrinking middle income class atau maksudnya jumlah kelas menengah. Fenomena ini diikuti dengan penggunaan tabungan karena pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 tidak berjalan cepat. Kondisi pasar tenaga kerja yang buruk dan kenaikan pendapatan yang lebih lambat ketimbang inflasi, terutama di wilayah urban memperburuk kondisi tersebut. Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Adinda Teriangka Mukhtar mengatakan, PINDAR tak menjadi persoalan selama penyedia layanannya jelas dan konsumennya memiliki pemahaman soal hak dan kewajiban. Literasi keuangan dan digital, penegakan hukum dan perlindungan konsumen pun menjadi hal penting yang harus dipenuhi pemerintah dan OJK. Namun, Adinda mengatakan, pemerintah perlu memikirkan akses pembiayaan lain yang memudahkan masyarakat, kemudian menciptakan ekosistem kondusif yang menciptakan kebebasan berusaha sehingga bisa membuka kesempatan kerja. Ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat mengatakan, lonjakan PINDAR mengindikasikan keberhasilan inklusi keuangan sekaligus menjadi ironi karena banyak masyarakat terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Apalagi, tren ini terjadi ketika pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5%. Menurut Ahmad, pemerintah dan regulator mesti menata ulang fungsi pinjol sebagai alat inklusi keuangan yang sehat. Pembatasan rasio utang terhadap pendapatan, transparansi biaya peminjaman, serta sistem penilaian risiko yang lebih adil antara platform harus dilakukan. Literasi keuangan, kata Ahmad, menjadi hal penting yang tak boleh ditinggalkan agar pinjol berfungsi menopang produktivitas.